Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab dari penanya wajib, yaitu Rekanita Lady Rohidatul Firdaus dengan NIM 020. Dengan satu, dalam makalah poin D ada resiko investasi dalam pasar modal. Memang tidak bisa dipungkiri bahwa dalam investasi pasti ada resiko, entah itu kecil atau besar. Namun kita sebagai investment harus teliti dan cermat dalam berinvestasi. Lalu pertanyaannya adalah bagaimana menurut pemakalah dalam meminimalisir terjadinya resiko dalam berinvestasi. Dan yang nomor dua, pasar modal syariah adalah pasar modal yang seluruh mekanisme kegiatannya terutama mengenai emiten, jenis efek yang diperdagangkan telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Lalu pertanyaannya, apa landasan hukum positif bagi beroperasinya pasar modal syariah di Indonesia? Dan bagaimana fungsi dan kewenangan Dewan Syariah Nasional dalam pasar modal syariah di Indonesia? Ya, langsung saja kami menjawab, yaitu dari nomor satu, yaitu bagaimana meminimalisir resiko dalam berinvestasi. Yaitu pertama, menurut kami jangan pakai uang kebutuhan sehari-hari. Yang dua, lakukan riset sebelum berinvestasi. Yang nomor tiga, jangan menggunakan semua uang Anda. Yang nomor empat, gunakan layanan investasi terbaik. Dan yang terakhir yaitu belajar dari profesional. Ya, yang nomor satu saya akan mengulas, jangan pakai uang kebutuhan sehari-hari. Contoh uang kebutuhan sehari-hari yaitu uang cicilan, uang tabungan untuk bayar sekolah anak, atau uang untuk bayar tanah atau mobil dan lain sebagainya. Jangan pakai uang itu. Kenapa? Karena akan berisiko sangat tinggi. Pakailah uang yang nganggur atau uang tabungan yang tidak akan digunakan jangka pendek maupun jangka panjang. Dan lakukan riset sebelum berinvestasi. Ya, riset di sini sangatlah penting. Bagaimana cara meriset? Yaitu bagaimanakah perusahaan tersebut, bagaimanakah gelombang investasi sahamnya naik atau turun, dan apakah emang perusahaan tersebut ada atau enggak. Karena pengalaman di kampung saya, yaitu ada investasi bodong, yaitu orang-orang awam ditipu dengan alasan investasi segini nanti tiap bulannya dapat segini. Nah, dan apa akhirnya dia tidak mau meriset perusahaan tersebut, dan akhirnya uang telah diinvestasikan. Ya, emang 1 bulannya dikasih, 2 bulannya dikasih, tapi yang 3 bulan, 4 bulan ke atas tidak dikasih, dan mereka sangatlah rugi. Uang tersebut digondol oleh investor bodong tersebut. Ya, dan jangan menggunakan semua uang Anda. Kenapa? Karena untuk meminimalisir risiko, yaitu jangan semua uang Anda dibuat investasi. Karena apa? Karena seperti yang tidak kita inginkan. Siapa tahu perusahaan tersebut ada anak alam yang tidak bisa kita hindari, dan yang terjadi setelah bencana alam tersebut, perusahaan tersebut akan mati, akan hilang, dan uang kita ya akan hilang, tidak ada ganti ruginya. Karena hal tersebut bencana alam, bukan bencana yang dibuat manusia atau lain-lain. Jangan menggunakan uang semua Anda. Menurut kami, yaitu gunakanlah uang untuk investasi 20-50% saja. Ya, memang benar, berinvestasi banyak nanti hasilnya akan banyak, tapi jangan gunakan teori tersebut. Pakailah 20-50% uang Anda saja. Dan yang keempat, gunakan layanan investasi terbaik. Di era zaman sekarang ini, 4.0 yang akan menjadi 5.0 ini, semua layanan investasi terbaik ada di internet. Lah, kita cari tahulah di tersebut.
di internet tersebut. Jangan sampai kita terkecoh dengan layanan investasi yang abal-abal, karena kita anak milenial, anak generasi yang sudah paham dengan apa itu internet. Jangan sampai kita tertipu, tidak bisa menggunakan layanan investasi dengan baik. Jangan sampai. Menurut saya ada layanan investasi terbaik, yaitu namanya Santara. Itu sangat baik sekali. Edukasinya bagaimana pertama mau berinvestasi sampai akhirnya mendapatkan income, mendapatkan fee, mendapatkan keuntungan yang banyak. Carilah layanan investasi yang ada edukasinya dengan baik. Ya, dan yang terakhir, belajar dari profesional. Menurut kami, ketika Anda ingin sukses, harus melihat atau harus contohlah atau harus belajarlah dengan orang yang sudah sukses untuk mencapai kesuksesan Anda dengan baik. Jangan sampai Anda ingin sukses tapi kok lihatnya belajarnya sama teman Anda yang star atau di bawah Anda malah. Nah, itu sulit sekali untuk bisa sukses. Gitu. Dan pertanyaan nomor 2, yaitu pasar modal syariah adalah pasar modal yang seluruh mekanisme kegiatannya, terutama mengenai emiten, jenis efek yang diperdagangkan telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Lalu pertanyaannya, apa landasan hukum positif bagi beroperasi pasar modal syariah di Indonesia, dan bagaimana fungsi dan kewenangan Dewan Syariah Nasional dalam pasar modal syariah? Ya, dilihat dari keberadaan peraturan perundang-undang, saat ini memang belum ada undang-undang khusus pasar modal syariah. RUU Perbankan Syariah juga masih digodok di DPR. Meskipun demikian, praktek investasi secara syariah sudah berjalan sejak pertengahan 1997 melalui instrumen pasar modal berbasis syariah, yaitu reksadana syariah dan obligasi syariah seperti yang dikeluarkan Indosat pada 2002. Secara formal, peluncuran pasar modal syariah dengan prinsip-prinsip syariah Islam dilakukan pada Maret 2003. Pada kesempatan itu ditangani nota kesepahaman antara Basepam dan Dewan Syariah Nasional dan Majelis Ulama Indonesia, yang dilanjutkan dengan nota kesepahaman antara DSN MUI dengan SROS Self Regulator Organization sebelum pada 3 Juli 2000. BEJ mengeluarkan daftar perusahaan yang tercantum dalam bursa yang sesuai dengan syariah Islam atau saham-saham yang tercatat di Jakarta Islamic Index atau bisa disingkat JII, di mana saham-saham yang tercantum di dalam indeks ini sudah ditentukan oleh Dewan Syariah. Untuk bisa masuk dalam JII, antara perusahaan tidak boleh bergerak di bidang tembakau, alkohol, perjudian, pelacuran, pornografi, makanan dan minuman yang diharamkan, lembaga keuangan ribawi, dan lain-lain. Lah, itulah hukum positifnya pasar modal syariah di Indonesia. Bisa mengelola saham-saham yang tidak syariah, contohnya itu ya yang perusahaan yang berbau dengan alkohol, perjudian atau pelacuran, pornografi, itu sudah bisa dihindari. Dan Dewan Syariah Nasional DSN atau bisa Al-Hay'ah Syariah Al-Wataniyah alias National Syariah Board adalah sebuah instansi di bawah Majelis Ulama Indonesia yang dibentuk pada awal tahun 1999. Lembaga bertugas untuk menggali, mengkaji, dan merumuskan nilai dan prinsip-prinsip hukum Islam untuk dijadikan pedoman dan kegiatan transaksi di lembaga-lembaga keuangan syariah serta mengawasi pelaksanaan dan implementasinya. Nah, itulah menurut kami yaitu fungsi dan kewenangan Dewan Syariah. Dan anggota lembaga ini adalah para ahli hukum Islam serta praktisi ekonomi, terutama sektor keuangan, baik bank maupun non-bank, yang berfungsi untuk menjalankan tugas-tugas Majelis Ulama Indonesia dalam melaksanaannya. Lembaga ini dibantu dengan Badan Pelaksanaan Harian atau bisa disingkat DSW, BPH, DSN, yang melakukan penelitian, penggalian, dan pengajian. Kemudian setelah dianggap cukup memadai, hasil kajian itu dituangkan ke dalam rancangan fatwa DSN. Rancangan fatwa ini selanjutnya dibawa dalam rapat pleno pengurus DSN untuk dibahas, kemudian diputuskan menjadi fatwa DSN. Finalisasi fatwa ini terutama di aspek redaksional ditangani oleh penyusun dari BPH DSN. Nah, mungkin itu
sahabat dari kami. Apabila ada tutur kata saya yang kurang sopan atau salah-salah mohon dimaafkan. Wa muwafiq ala ikla aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.